Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari warga keraton tewas kesetrum saat betulkan kabel di pinggir jalan hingga truk ditabrak kereta api BBM di Purwodadi. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Naas menimpa Naswawi, 56 tahun, warga desa Gambir Kuning, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Ia tewas kesetrum saat membetulkan kabel di pinggir jalan. Peristiwa tersebut diketahui terjadi di salah satu jalan raya di wilayah Kecamatan Keraton pada Senin 20 Desember pagi. Kapolsek Keraton, AKP Teguh Tafiarno menjelaskan, peristiwa bermula saat Nawawi tengah jalan-jalan pagi sambil berolahraga sendirian. Lalu, sesampainya di lokasi, ia melihat kabel menjulang ke tanah. Korban kemudian berinisiatif membetulkan kabel agar tidak mengganggu pengguna jalan. Ketika Nawawi memegang kabel, ternyata kabel tersebut masih teraliri listrik dengan tegangan yang cukup tinggi. Nawawi pun kesetrum dan tewas seketika di lokasi. Jasad Nawawi yang tergeletak di pinggir jalan segera menghebohkan warga sekitar. Warga lalu segera menutup jasad Nawawi dengan kain putih sebelum kemudian polisi datang ke lokasi. Oleh polisi, jasad Nawawi langsung dibawa ke RSUD Dr. Sudarsono untuk dilakukan visum. Teguh melanjutkan, polisi masih melakukan penyelidikan untuk penyebab kejadian ini. Perayaan Natal dan Tahun Baru menjadi berkah bagi petani cemara asal Kelurahan Leduk, Kecamatan Perigen, Kabupaten Pasuruan. Penjualan pohon cemara laris manis diserbu pembeli. Suparno, petani pohon cemara Poa-Poa mengatakan, Natal dan Tahun Baru adalah momentum baginya. Pasalnya, pohon cemara miliknya banyak diminati oleh masyarakat jelang perayaan Natal. Ia menjelaskan, tanaman pohon cemara Poa-Poa miliknya memang jarang ditemui di daerah lain. Perawatan yang ekstra hati-hati menjadi nilai jual tinggi untuk peminat pohon cemara. Untuk harga jual pohon cemara bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp60.000 dengan ukuran 50 hingga 100 cm. Namun, apabila di atas 2 meter dijual dengan harga Rp250.000 lebih. Pengiriman pohon cemara ini sudah merambah pasar nasional, mulai Pulau Jawa, Medan, Lombok, hingga ke luar negeri seperti Singapura. Selama sebulan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru ini, ia mengaku bisa menjual 1.000 pohon cemara, dengan omset mencapai puluhan hingga ratusan juta setiap bulannya. M. Kapak, perawat pohon cemara menjelaskan, pohon cemara Poa-Poa terbilang memiliki kualitas terbaik dari jenis-jenis pohon cemara lainnya. Batangnya kuat, hingga daun-daun yang tidak gampang rontok menjadi nilai jual tinggi untuk pohon cemara jenis Poa-Poa ini. Perawatannya, mulai dari rumput-rumput di sekitar pohon cemara ini harus rutin dibersihkan, dan juga jika akan dijual nanti pohon cemara harus dikarantina terlebih dahulu. Pemkot Pasuruan mengeluarkan peraturan tegas aparatur sipil negara selama Natal dan Tahun Baru 2022. Seluruh ASN dilarang berpergian keluar kota dan cuti mulai 24 Desember hingga 2 Januari 2022. Aturan larangan cuti dan keluar kota ini sudah disampaikan ke semua OPD. Kadiskominfo Pemkot Pasuruan, Kokoh Adhidayat menjelaskan, ASN bisa melakukan perjalanan keluar kota dengan syarat-syarat tertentu, yakni mereka yang tinggal dan bekerja di instansi yang berada di satu wilayah aglomerasi, tugas dinas mendesak serta kepentingan yang masuk kategori terpaksa dengan izin tertulis pejabat pembina kepegawaian. ASN yang mendapat izin keluar kota harus tetap memperhatikan peta risiko penyebaran COVID-19. Peraturan pembatasan keluar masuk orang di daerah asal dan daerah tujuan serta protokol kesehatan. Kokoh menjelaskan, untuk aturan larangan cuti dikecualikan bagi mereka yang melahirkan, sakit, dan kepentingan mendesak. Bagi yang melanggar aturan keluar kota dan cuti selama Nataru akan mendapat sanksi sesuai ketentuan dan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai. Aturan larangan cuti dan keluar kota selama libur Nataru 2022 dikeluarkan untuk meminimalisir potensi penularan COVID-19. Hal itu menindaklanjuti surat edaran Menpan RB nomor 26 tahun 2021 tentang pembatasan berpergian keluar kota dan cuti ASN selama Nataru 2021-2022. Truk bernopol N8755OF ditabrak kereta KAI muatan BBM saat melintas di perlintasan tanpa penjaga wilayah Dusun Ngawen, Desa Padirejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Kamis 23 Desember pukul 11.30 malam.
Diketahui ada 3 orang di dalam kendaraan truk yang tertabrak kereta api. Sopir truk dan 1 penumpang mengalami luka, sementara 1 penumpang lainnya meninggal dunia. Diketahui identitas korban meninggal adalah Supriyadi, 45 tahun, warga Dusun Kasim, Desa Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Sementara Hanafi, 35 tahun, sopir truk dan penumpang truk bernama Muhtaromin, 35 tahun, yang sama-sama warga Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, mengalami luka. 1 korban tewas dievakuasi ke rumah sakit, sementara 2 orang terluka termasuk sopir truk dievakuasi ke Puskesmas Purwodadi. Kamit, seorang pedagang warung kopi yang mengetahui kejadian itu mengatakan, truk yang dikedarai Hanafi tersebut melaju dari arah utara ke selatan. Saat melintasi rel kereta api, diduga pengemudi truk kurang konsentrasi dan kurang berhati-hati saat melintas, sehingga tidak mengetahui akan datangnya kereta api muatan BBM dari arah barat ke timur. Suara tabrakan ketika truk disambar kereta api dikatakan sangat keras sekali. Kencangnya tabrakan membuat kendaraan truk terpental sekitar 5 meter dan terperosok ke area sawah. Pos pelayanan Natal dan Tahun Baru alun-alun Kota Pasuruan diserbu warga. Mereka memanfaatkan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi yang disiapkan di lokasi. Belasan orang, mulai tukang becak, pengunjung pertokoan, hingga warga sekitar mendatangi pos pelayanan yang ada di sudut barat alun-alun. Mereka yang datang ingin divaksin atau sekedar memeriksa kesehatan. Petugas langsung mengarahkan mereka ke meja pemeriksaan yang ada di bagian depan. Sejumlah tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan langsung memeriksa kesehatan mereka. Beberapa orang yang memenuhi syarat kesehatan langsung diarahkan ke rumah vaksinasi untuk divaksin. Namun ada juga yang tak lolos pemeriksaan kesehatan. Kasat Lantas Polres Pasuruan Kota, AKP Yudiono mengatakan, pos pelayanan alun-alun dan 2 pos pengamanan di wilayahnya sudah aktif mulai tanggal 24 Desember sejak pukul 12 dini hari. Pos pengamanan berada di Pasar Ngopak dan Perempatan Kebon Agung. Selain mengamankan Nataru, pos juga memberikan pelayanan kesehatan. Dan di posisi alun-alun menyediakan vaksin gratis. Yudi mengatakan tak ada penyekatan saat momen Nataru di Kota Pasuruan Raya. Namun, patroli akan dilakukan di tempat keramaian untuk memastikan penerapan protokol kesehatan.